Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat DIY Home Ultimate Gym. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pada project kali ini kita akan membuat sebuah home gym, tapi ini versi yang lebih ultimate ya, yang lebih besar. Dan ini cara bikinnya gampang banget, nanti saya akan menggunakan 1 lembar plywood saja, nggak lebih ya, karena memang kita akan menggunakan material yang tidak terlalu banyak gitu ya, yang 1 lembar tapi bisa jadi gitu, yaitu saya akan menggunakan material yang 18 mili. Ini materialnya Hapan Max ya, artinya full meranti. Memang kayunya keras, tetapi kalau teman-teman langsung pakai kayu solid juga boleh ya, cuman prosesnya nanti bakalan lebih banyak, harus di planer, harus di jointer dan sebagainya, dan butuhnya banyak banget. Kalau ini sudah 1 lembar saya set, sudah cukup. Desainnya pun juga sudah ada, nanti bisa di-download secara gratis. Nah, materialnya selain plywood, tentu saja saya akan menggunakan perpaduan besi ya. Besi hulu ini hanya sebagai guide gitu ya, guide. Jadi tidak ada kekuatan yang dibutuhkan, makanya saya pakainya besi hulu yang 4x4 sama 2x2. Tapi dia banci ya, 3,5 kali 1,5-an ya, 1,7-an gitu. Yang kecil ini 1,7 kali 1,7, yang besar ini 3,5 kali 3,5. Untuk itu saya akan membutuhkan 2 buah jenis lem juga. Yang pertama untuk kayu ke kayunya nanti pakai ini ya, Presto DN. Ini lem yang memang sudah bebas formalin, lem kayu jenisnya Alifatik yang sudah mempunyai sertifikasi JAIA F bintang 4 dari Jepang ya. Tahan solvent dan juga yang pastinya ini bisa untuk eksterior dan juga cepat kering menyerupai warna kayunya. Lalu lem satu lagi yang akan kita gunakan adalah lem Presto PU. Nah, ini lem yang bisa digunakan untuk pengeleman kayu ke besi gitu ya. Dan ini adalah lem jenisnya poliuretan atau lem kayu dan besi PU ya. Tahan air dan juga bisa untuk eksterior maupun interior. Oke, yuk langsung saja kita ke proses pembuatannya. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah project DIY lagi teman-teman, yaitu membuat home gym ultimate. Sebelumnya kita udah pernah bikin yang versi kecilnya, dan ini kita bikin yang ultimate karena memang materialnya lebih besar juga yang dibutuhkan, dan juga hasilnya nanti juga lebih ultimate ya. Lebih banyak sekali fungsi olahraga atau fungsi fitness yang kita bisa manfaatkan dari satu buah alat ini. Nah, pertama-tama kita potongin ya untuk papan yang sudah kita siapin ini menjadi beberapa ukuran. Salah satunya adalah papan berukuran 200 x 8 cm. Jadi kita potong semuanya ini di table saw, tapi kalau teman-teman mau memotong ini di circular saw, di manual pun juga bisa, pakai CNC apalagi ya, tambah mudah lagi. Dipotong 8 cm memanjang semuanya, lalu di cross cut beberapa ukuran. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek aja cutlist optimizer yang sudah saya sertakan di link download free design yang sudah ada di deskripsi. Ini adalah beberapa size ukuran atau potongan yang sudah kita dapetin dari 1 lembar multiplex. Selanjutnya kita akan membuat coakan seperti ini ya. Ini adalah contohnya. Jadi coakan ini untuk masukin besi holo yang akan kita gunakan. Karena kan kita akan membuat layer-layer ya. Jadi misalkan satu part itu ada 3 layer, bagian tengahnya itu nggak bisa langsung kita kasih lubang biasa atau tidak dikasih papan ya. Karena memang besinya itu lebih lebar daripada tebalnya papan. Jadi kita perlu nyoakin. Nah, untuk nyoakin ini kita pakai mal-malan menggunakan mesin trimmer dan menggunakan mata strike bit. Tadi teman-teman udah lihat ya, mata strike bit tuh mata yang lurus dan tebalnya sih ini 12 mili ya. Sesuaikan aja mal-malannya dengan mata router lebarnya yang sudah kita pakai. Untuk prosesnya sekali jalan itu bisa 3 papan gini diklem jadi 1, sehingga bisa lebih cepat juga untuk hasilnya, biar lebih selesainya lebih cepat. Nah, dalam satu part papan ini kita butuh 2 coakan di depan dan di belakang nantinya. Jadi sebagai gambaran, ini adalah part yang akan kita pakai untuk sisi bawah ya, dan juga sisi atas bagian kanan kiri. Kanan kiri bawah ada 2 coakan, jadi total 4. Atas juga ada 4 coakan. Jadi total tuh 4 di bawah, 4 di atas, total ada 8 coakan teman-teman ya, atau 8 lubang. Kalau 8 lubang berarti ya coakannya sekitar 16 biji ya, banyak banget. Makanya kita ngeklem banyak papan, kita jalanin sekaligus biar lebih cepat prosesnya. Nah, kalau udah jadi semua seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kalau udah jadi seperti ini, untuk part ini kita akan rangkai menjadi 3 layer jadi 1 seperti ini ya. Kita isi tengahnya menggunakan papan-papan seperti ini, jadi bisa lebih kokoh dan lebih tebal seperti balok, tetapi sudah ada lubang-lubangnya.
Kalau teman-teman menggunakan kayu solid, tentu saja ini akan sangat susah untuk proses pembuatannya, harus menggunakan pahat ataupun menggunakan mesin mortiser khusus gitu ya, yang duduk gitu ya. Tapi kalau dibikin pakai plywood dengan trik seperti ini, dibikin layer per layer baru dilem, dipaku tembak, itu pasti bakal lebih mudah prosesnya. Oh ya, untuk proses pengelemannya, seluruh proses pengeleman kayu ke kayu kita menggunakan lem Presto DN ya teman-teman ya. Jadi lem Presto DN ini memang lebih lengket, saya udah pakai dari pertama kali project ada di YouTube sampai sekarang. Semuanya kalau lem kayu ke kayu menggunakan lem Presto DN maupun WRG. Tetapi lem Presto DN lebih khusus untuk kayu kering seperti ini ya, untuk kayu yang tidak perlu kena air maksudnya, untuk interior. Nah, lem Presto DN itu kelebihannya adalah dia merupakan lem kayu alifatik yang sudah mempunyai sertifikasi JAIA F bintang 4 dari Jepang. Bebas formalin udah pasti, jadi kalau teman-teman mau ekspor produk-produk jualannya, ini harusnya bisa lolos ya, aman karena memang sudah memenuhi standar bebas formalin dan pastinya tahan solvent untuk interior. Tahan solvent itu kalau teman-teman cat atau finishing menggunakan solvent base, menggunakan thinner, dia tidak akan lepas lemnya, tetap akan kuat. Yang pastinya lem ini cepat kering, menyerupai warna kayu dan juga hemat amplas teman-teman. Nah, sampai tahap ini kita sudah sampai proses assembly bagian kanan kiri, dikasih penghubung tengahnya. Jangan lupa dilem dan dipaku tembak lalu disekrup seperti ini teman-teman ya, supaya hasilnya memang benar-benar kuat dan maksimal, terutama untuk proses assembly bagian rangka utama. Dan kita sudah menggunakan berbagai macam coakan ya, ada yang di tengah, ada yang di samping seperti ini sehingga hasilnya lebih maksimal. Diberi lem, dipaku tembak sementara, di countersink, di pre-drilling supaya tidak pecah pada saat disekrup, lalu dilakukan proses penyekrupan. Jadi hasilnya bisa lebih kuat untuk sambungan-sambungannya. Nah, kurang lebih seperti ini, kita butuh dua papan ya, dua part ini untuk atas dan bawah, bentuknya menyerupai huruf U. Sekarang kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan pasang atau rakit dulu ya, 3 layer lagi untuk tiang kanan dan kiri. Nah, masing-masing layer tuh terdiri dari depan dan belakang itu yang panjang-panjang, sedangkan isian bagian tengahnya potongan 15 cm. Kita lem lagi menggunakan lem Presto DN dengan bantuan spacer satu buah multiplex papan seperti ini 18 mili. Lalu untuk nyatuin dia supaya tidak gerak lagi, kita paku tembak aja. Nah, kalau teman-teman mau bantu dengan klem juga bagus teman-teman ya, biar lebih kokoh lagi untuk pengelemannya. Tapi di sini saya pakai lem dan paku tembak aja udah oke. Jangan lupa diberikan spacer antar part ini supaya nanti spacer ini kan kotak tuh bisa kita isi dengan material hollow 1,7 kali 1,7 karena dia banci. Jadi udah pas banget ya, karena papannya ini 1,8, tidak terlalu seret nantinya. Selanjutnya kita satukan dengan part satunya, pastikan aja bagian ini tuh rata ya, atas bawah, karena nanti pada saat sudah dirakit dengan bentuk U yang sudah kita rakit sebelumnya, itu dia bisa lebih maksimal karena tidak tinggi sebelah. Masih sama, dilem lalu dipaku tembak dan dibiarkan kering. Nah, kurang lebih seperti ini, ada part kanan dan kiri yang sudah lengkap dengan coakan-coakannya. Selanjutnya kita akan rakit juga untuk bagian belakang ya. Ini tiang bagian belakang itu simple, hanya 2 layer, yaitu papan yang lebih panjang dan papan yang lebih pendek. Kenapa begitu? Karena tadi teman-teman bisa lihat ya, di assembly bagian U tadi yang untuk atas dan bawah, bagian belakang itu ada rongga atau half flap joint yang akan kita satukan dengan part yang satu ini yang sedang kita assembly seperti pada video. Oke, sebelum kita memasuki part assembly keseluruhan ya, kita akan menyatukan part bawah dan part atas menggunakan tiang-tiang depan tadi. Kita juga akan merakit bagian besi-besi holonya. Jadi sebelum dirakit kita potongi dulu kebutuhannya. Sekali lagi teman-teman bisa download plans-nya atau polanya, gambarnya. Itu ada di deskripsi secara gratis untuk mendapatkan desain yang lengkap. Jadi bisa bikin yang sama persis. Nah, kita akan menyatukan kayu ke besi ini menggunakan lem Presto PU ya teman-teman. Lem Presto PU ini kan untuk kayu-kayu basah sebetulnya. Jadi untuk kayu yang kering seperti plywood dan besi, itu kita akan berikan air terlebih dahulu, kita basahi sehingga lemnya ini bisa bonding dan bereaksi dengan maksimal. Nah, seperti ini teman-teman. Lem Presto PU itu sendiri memang lebih lengket juga seperti lem Presto lainnya. PU itu artinya polyurethane ya teman-teman. Bisa untuk kayu dan besi, yang pasti bebas formalin juga dan tahan air, bisa untuk eksterior maupun interior. Cepat kering, mengembang dan mengisi celah, ini yang paling saya suka. Dan juga mempunyai standar D4 dari Jerman. Nah, standar D4 dari Jerman itu adalah DIN EN 204-DA ya,
yang memastikan bahwa lem Presto PU itu tahan air. Produk ini mengembang saat mengering, memiliki warna coklat kering dan terang. Open time cukup lama sehingga bisa digunakan untuk sambungan kayu yang agak rumit seperti pada project kali ini ya. Ini rumit banget penyambungannya karena besar, butuh orang banyak juga. Dan dia juga cocok untuk berbagai kayu seperti kayu jati, meranti, mahoni, kamper, mindi, rosewood, ramin, pinus, sungkai, oak, dan kayu dari tanaman buah yang biasanya itu banyak getahnya gitu teman-teman. Jadi itu cocok juga sih dipakein lem Presto PU. Sekali lagi untuk kayu ke kayu atau multiplek ke multiplek kita gunakan lem Presto DN untuk sambungannya. Dan untuk kayu ke besi atau kayu basah misalkan ada, kita gunakan lem Presto PU, ini sangat menolong sekali. Tetap nanti kita bantu dengan sekrup ya teman-teman biar lebih maksimal saat proses pengekleman. Nah pada saat proses penyekrupan itu pastikan dibantu dengan pengekleman terlebih dahulu supaya kayunya itu bisa erat, sehingga pada saat disekrup kayunya ya memang sudah erat, sehingga pas klemnya dilepas itu sekrupnya bisa ngeratkan kayu dengan lebih maksimal lagi, karena pada saat disekrup kayunya memang sudah saling erat mengeratkan. Nah sampai sini udah mulai kelihatan ya teman-teman ya, bentuknya seperti bentuk U gitu ya, sudah ada besi-besinya juga, dan kita tinggal masuk ke langkah selanjutnya. Oh ya, untuk lem Presto PU itu sisa keringnya bisa kita bersihkan menggunakan cutter ataupun pahat seperti ini. Selanjutnya untuk bagian multiplek ini kan sudutnya lumayan tajam teman-teman, dan kadang bisa masuk ke kulit kalau tidak kita rapikan. Ini saya menggunakan mesin trimmer dengan mata 45 derajat atau chamfer bit gitu, supaya hasilnya lebih aman dan looknya juga lebih cantik. Nanti kita amplas juga supaya tidak terlalu tajam untuk bagian-bagian end grainnya ya teman-teman, atau edgingnya. Selanjutnya kita akan proses pemotongan untuk material pull up bar ya. Jadi yang akan ada di atas nanti, sekaligus untuk menyatukan kedua papan kanan dan kirinya, kedua part kanan kiri. Ini sayangnya saya menggunakan besi yang kecil dan tipis teman-teman. Jadi prosesnya nanti tidak sesuai dengan desain, akan saya modif sedikit, ditambahi penguat gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih simple, gunakan aja besi holo 4x4 misalkan, atau besi bulat gitu ya, yang lebih tebal, misalkan tebelnya 3 mili gitu. Itu nggak usah diapa-apain, tinggal ditaruh di atas, disekrup, udah bisa dipakai untuk pull up. Kalau ini besinya memang tipis ya, dan cuman 1,7 kali 1,7, jadi rangkanya memang harus saya banyakin. Di sini butuh proses pengelasan teman-teman. Kalau nggak punya mesin las, bisa bantu ke tukang las aja, dibayarkan jasanya. Atau sekali lagi kalau mau simple, tinggal berikan aja besi holo yang 4x4 diisi dengan semen dalamnya, atau pakai besi bulat yang lebih kuat, pipa gitu. Dia nggak usah diapa-apain, tinggal ditaruh aja, disekrup, udah kuat banget. Oke, next kita akan membuat part untuk bagian slide-nya. Jadi ini slide-nya itu terbuat dari material multiplek yang kita kasih lem, kita assembly seperti ini. Jadi akan mengcover bagian besi holo yang sudah kita pasang sebelumnya. Pastikan ukurannya tidak terlalu seret ya teman-teman ya. Yang penting dia tidak oblak aja. Jadi fungsinya nanti sebagai guide untuk bagian beton atau pemberatnya, supaya pada saat diangkat ke atas tuh tidak goyang kanan, tidak goyang kiri. Nah untuk bagian slide-nya sudah. Sekarang untuk slide yang satu lagi yang depan, yang untuk bar. Jadi barnya itu atau barbelnya nanti kita menggunakan besi holo yang akan ada guide-nya juga. Jadi lebih safety, lebih aman untuk pemula yang baru menggunakan mesin ini ya, menggunakan barbel untuk angkat beban. Kalau tidak biasanya akan susah ya pada saat udah nggak kuat gitu ngangkatnya, biasanya kan repot, nggak ada yang megangin. Nah kalau pakai bantuan seperti ini itu bisa aman teman-teman. Nah kalau udah jadi tuh kurang lebih seperti ini ya, bisa di slide ke atas bawah dengan bantuan guide, jadi lebih stabil dan seimbang. Untuk tatakan barbel atau pemberatnya itu saya gunakan besi holo aja, lalu menggunakan mur yang dilas ke bagian baut atau asdrat, lalu didratkan dari bawah, dikunci. Teman-teman bisa beli yang sudah jadi seperti ini, ada ya teman-teman ya. Lalu kurang lebih seperti ini hasilnya, kita pasangkan ke slide yang sudah kita bikin sebelumnya. Dan untuk bagian atas kita akan bor untuk lubang keluarnya tali, karena kan barbel tadi yang di bawah pemberat itu kita pasang dengan tali supaya bisa ditarik ke atas. Jangan lupa dipasang juga untuk bagian katrolnya, atau sebenarnya ini adalah rodanya pagar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa beli jadi aja, langsung tinggal disekrup-sekrupin aja, gampang banget.
Kemudian pull up barnya juga kita skrup dari atas dan nanti kita cat warna hitam supaya lebih oke lagi. Lalu part satu lagi ya, ini adalah besi 2x2 yang saya kasih as 10 mili yang sudah dilas seperti itu. Nanti ini untuk cantolan pada saat kita mengangkat barbel yang pakai bar yang di depan tadi. Nah ini fungsinya nanti supaya pada saat kita udah nggak kuat ngangkat, kita mau taruh itu sudah ada. Jadi tinggal di barnya tadi tuh kita kasih cantolan seperti ini. Kita las-las terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi di sini saya ada yang kelupaan satu hal ya. Harusnya ngelasnya ini pada saat besinya udah dipasang di lubang yang depan tadi. Karena besinya ini kita pasangnya pada saat di luar lubang, jadi terpaksa ada sedikit modifikasi, kita potong dulu ya lubangnya sehingga bisa masukin besi yang tadi. Sehingga nanti pada saat sudah masuk, caranya gampang sih, tinggal kita skrup dan dilem aja. Seperti ini ya, jadi udah aman, nggak perlu repot-repot harus bikin ulang yang baru. Tapi ini ada modif sedikit ya teman-teman. Kalau tadi kan kecil ya itu ya, part sliding yang di situ. Ini saya bikin agak besar. Cuman agak seret sih, nanti kita perbaikin aja. Nah, kalau udah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada bagian yang di atas untuk pull up bar, ada bagian tengah yang bisa dipakai untuk barbel, ngangkat barbel atau chest press juga bisa nantinya. Dan di kanan dan kiri ini masing-masing ada satu, kalau dua orang langsung main bisa, atau kalau dipakai kombinasi keduanya juga bisa. Bisa banyak banget fungsi yang kita gunakan dalam Home Ultimate Gym kali ini. Salah satunya bisa pull up, bisa main chest, main tricep, bisa main bicep juga, untuk kaki juga bisa. Banyak banget yang bisa kita lakukan dalam satu alat olahraga yang satu ini. Nah, kurang lebih nanti kita akan contohin ya teman-teman ya seperti apa fungsinya masing-masing. Dan kalau teman-teman mau explore lagi bisa lebih banyak lagi sih. Terutama pada saat sudah sering menggunakan, pastinya akan lebih banyak ketemu gerakan-gerakan lain yang mungkin belum terpikir sebelumnya kalau bisa dilakukan dalam home gym ini. Oke Sobat ABS, barusan teman-teman udah lihat ya gimana proses pembuatan DIY Home Ultimate Gym ini. Udah selesai, udah berguna dengan sangat baik. Harganya juga sangat murah kalau kita bikin sendiri seperti ini. Materialnya memang tidak material yang sangat keras seperti besi-besi tebal, hanya multiplex. Tetapi untuk DIY di rumah dengan budget yang sangat minim pun bisa. Satu lembar multiplex beserta dengan juga ada besi-besi yang kita pakai, yaitu besi hollow aja yang biasa dipakai untuk pagar, karena tidak ada kekuatan yang dibutuhkan ya pada besinya, jadi kita pakai besinya yang tipis aja. Nah, untuk proses pembuatannya ini semuanya tadi pengelemannya menggunakan lem Presto DN untuk bagian kayu ke kayu, sedangkan kayu ke besinya kita menggunakan lem Presto PU, dan ini sudah merekat dengan sangat kuatnya, plus dibantu dengan skrup juga, jadinya pasti sudah sangat kuat. Nah, sekali lagi teman-teman bisa download secara gratis pola atau desainnya, sudah saya sertakan, ada desain 3D-nya, ada gambar-gambarnya, ada pola
pola potong atau cut list optimizer-nya. Tinggal kalian ikutin aja cara potongnya seperti apa, nanti di Table Saw atau di Circular Saw bisa juga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, please bantu share ke sosmed kalian, kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Jangan lupa follow Instagramnya Lempresto juga di sini ya, karena Lempresto udah support proses pembuatan video kali ini supaya teman-teman bisa nontonnya secara gratis. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.